Dok, perkenalkan nama saya Lisa Bella, NPM 130110190090, tutor 12 grup B. Dan ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk keadaan jantung dari pasien. Halo Bapak, perkenalkan nama saya Lisa, saya dokter menjaga di klinik pada hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Evander, usianya? 18 tahun, 18, materi mana? di Batu Nunggal. Oke. Bapak selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk keadaan jantung Bapak. Nanti akan sedikit tidak nyaman karena nanti bajunya akan dibuka dan akan begitu. Apakah Bapak bersedia? Ya, Baik, silakan ke meja pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tekanan vena jugularis. Di sini letakkan pasien, lalu sudah terlentang, lalu 30 derajat. Setelah itu minta pasien untuk tolong Bapak lihat ke sana. Oke. Center dan cari vena jugularis eksternal. Setelah itu lalu cari pulsasi dari vena jugularis internal. Oke. Kalau misalnya tidak terlihat pulsasinya, bisa digunakan vena jugularis eksternal. Lalu kita letakkan penggaris segitiga vertikal pada sudut sternum dan penggaris secara horizontal. Jarak yang didapat adalah nilai dari tekanan vena jugularis. Sini 1 cm ditambah 1 cm berarti sekitar 6 cm. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan untuk arteri karotis. Kita letakkan lagi 30 derajat. Lalu center untuk pulsasinya, jadi arteri karotisnya. Setelah itu kita letakkan 2 jari pada sepertiga bagian bawah leher, pada keduanya. Oh iya, itu nilai amplitudo dan konturnya. Lalu setelah itu bersamaan dengan pulsasi kita nilai juga apakah adanya trill atau getaran halus. Lalu gunakan stetoskop untuk mendengar apakah adanya bruit tidak. Tolong nafasnya ditahan ya Pak. Oke, boleh. Terus selanjutnya untuk pemeriksaan yang brachialis, kita letakkan tangannya dalam keadaan relaksasi, lalu supinasi ke atas, terus kita fleksikan. Kita taruh tangan kita di bawah dan cari untuk pulsasinya. Lalu selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan untuk toraks, itu untuk menentukan titik impuls maksimum. Umumnya pada ventricle kiri itu pada antara 4 dan 5. Lakukan palpasi dengan bantalan jari. Lalu tekan dengan kuat untuk menilai apakah adanya trill atau tidak. Oh ya, instruksikan pasien untuk menahan nafas. Bapak tolong tahan nafas. Oke. Boleh ditarik lagi nafasnya. Jika tidak temu, boleh Bapak ke kiri tidurannya. Coba tahan nafas lagi. Oke, boleh. Bapak boleh balik lagi. Lalu untuk titik impuls maksimum sebelah kiri biasanya berada pada 3, 4, dan 5. Oke. Bapak boleh ditahan nafasnya. Oke. Selanjutnya akan dilakukan perkusi untuk batas jantung. Pertama untuk batas kiri jantung, yaitu lakukan dari lateral ke medial. Nah, perubahan dari sonor pekak itu menunjukkan batas kiri jantung, biasanya sepanjang linea mitravicalis. Lalu selanjutnya untuk batas sebelah kanan, lakukan dari linea sternalis yang sebelah kanan.
Selanjutnya untuk batas atas itu lakukan pada iga kedua. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bunyi jantung. Yang pertama untuk katup aorta pada rongga interkostal 2, linea parasternalis dextra. Selanjutnya untuk katup pulmoner pada rongga interkostal 2, linea parasternalis sinistra. Selanjutnya untuk katup trikuspid itu pada rongga interkostal 4, linea parasternalis sinistra. Selanjutnya untuk katup mitral, di daerah ictus cordis, rongga interkostal 5, satu jari medial dari mid clavicularis. S1. Bunyi jantung S1 umumnya memiliki frekuensi medium hingga tinggi. Bunyi S1 diauskultasi menggunakan bagian diafragma stetoskop secara simultan dengan palpasi pada karotis atau apeks kardiak. Bunyi S1 memiliki dua komponen, satu karena penutupan katup mitral dan satunya lagi karena penutupan katup trikuspid. Normalnya kita tidak dapat membedakan kedua komponen tersebut. S2. Bunyi jantung S2 memiliki frekuensi tinggi dengan durasi rata 0,11 detik. S2 juga memiliki dua komponen, satu karena penutupan katup aorta, yang satunya lagi karena katup pulmonal, di mana komponen aorta mendahului komponen pulmonal. S3. Bunyi jantung S3 merupakan bunyi mid diastolik berfrekuensi rendah yang terjadi ketika fase cepat pengisian ventricle. Bunyi S3 paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang ditempatkan di bagian apeks jantung dan lebih jelas terdengar pada posisi lateral kiri. S4. Bunyi jantung S4 merupakan bunyi dengan frekuensi rendah yang terdengar pada akhir fase diastolik atau fase presistolik saat kontraksi atrium. Bunyi jantung S4 paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang diletakkan pada apeks jantung. Ketika murmur terdengar, identifikasi dan jelaskan mengenai yang pertama, itu waktu. Tentukan murmur apakah murmur sistolik atau diastolik. Murmur sistolik terdengar di antara bunyi jantung S1 dan S2. Untuk murmur diastolik terdengar di antara bunyi jantung S2 dan S1. Murmur kontinu dimulai saat fase sistolik dengan puncak dekat bunyi jantung S2 dan terus berlanjut pada fase diastolik. Palpasi genut karotis ketika terdengar murmur. Murmur yang bertepatan dengan gerak naik karotis merupakan murmur sistolik. Lalu selanjutnya bentuk. Bentuk atau konfigurasi murmur ditentukan dari intensitas murmur dari waktu ke waktu. Lalu tentukan lokasi intensitas maksimum. Cari di mana murmur terdengar. Lalu jelaskan di mana murmur terdengar paling baik dalam hal setelah iga dan hubungannya dengan linea sternalis, apex, midsternal, midclavicularis, atau axillaris. Murmur lebih keras pada basal biasanya aorta. Sementara itu, murmur yang lebih keras pada apeks biasanya mitral. Lalu selanjutnya, tentukan radiasi atau transmisi dari titik impuls maksimal. Eksplor area sekitar murmur dan tentukan di mana dapat terdengar. Misalnya, murmur regurgitasi mitral menyebar ke aksila, didukung transmisinya oleh konduksi tulang. Selanjutnya tentang intensitas murmur sistolik memiliki 6 derajat. Terus dinilai komponennya dan tentukan derajatnya. Ada 6. Lalu untuk nada, hal ini kategorikan tinggi, medium, atau rendah. Lalu untuk kualitas, itu dideskripsikan sebagai kasar, bertiup, bergemuruh, dan musikal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat adanya edema pada ekstremitas. Di sini kita tekan pada bagian tulang kering selama 2-3 detik. Lalu jika diangkat,
kita melihat apakah ada bekas jari kita gitu. Tidak ada. Di sini tidak ada, maka tidak ada masalah. Sekian, terima kasih.